Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Serta salawat tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah untuk kajian pada hari ini terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang mengikuti kajian hari ini. Begitu juga Pak Ustadz, makasih banyak juga sudah mau berkenan untuk menyampaikan kajian pada hari ini. Untuk mengawali kajian pada hari ini, agendanya yang pertama ada sambutan sedikit dari Ustadz Joko dari unit DBS. Pak Dol, silakan Pak Joko. Terima kasih Mas Sugi selaku MC kajian Masjid Al-Muflisin Witel Jakarta Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Hari Purwanto selaku GM Witel Jakarta Utara. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Muyasir LCMPD. Selamat bergabung Ustadz. Sama-sama. Yang saya hormati Ustadz Mailani. Terima kasih. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Jamaah Taklim Virtual Masjid Telkom Jakarta Utara yang insya Allah rahmati. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada siang hari ini di sela-sela kesibukan kita masih bisa menyempatkan berkumpul bersama dalam pengajian pekanan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Ustadz Abdul Muyasir LCMPD yang akan mengangkat tema memaknai maraknya musibah. Tak lupa sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya Rabbal alamin. Sesuai tema kaji kita memaknai maraknya musibah. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama, akhir-akhir ini datang musibah silih berganti. Dari mulai COVID-19, banjir bandang, banjir di Kalimantan, jatuhnya pesawat Sriwijaya, dan yang masih baru yaitu Gunung Merapi di Yogyakarta. Dan semua musibah ini semua mudah-mudahan kita bisa memaknai apa sih musibah ini. Semoga kita bisa memaknai di balik musibah ini. Mungkin untuk lebih jelasnya gimana memaknai suatu musibah, kita simak bersama-sama penjelasan guru kita Ustadz Abdul Muyasir. Untuk waktu kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fi hamdan kama yanbaghi rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat fisik, yang dengannya Alhamdulillah di siang ini kita kembali dihimpun Allah dalam kajian virtual yang kita semua mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah catat sebagai amal saleh kita yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim kita sampaikan pada saudara kita Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah disampaikan temanya memaknai merebaknya musibah. Sangat maklum dan kita sudah ketahuinya di media, dan mungkin ada sebagian dari kita yang mungkin menyaksikan secara langsung, terutama korban Sriwijaya ya, pesawat Sriwijaya yang karena bapak-bapak sangat dekat dengan Tanjung Priok ya, mungkin ada yang ke sana. Tapi yang jelas musibah di awal tahun 2021 ini sangat banyak sekali. Nah, di antaranya tadi juga sudah disampaikan terjadinya longsor di Semegang. Kalau pasnya tanggal 9 Januari 2021. Angka validnya saya tidak tahu persis ya, karena memang musibah selalu ada menyisakan ada orang-orang yang mungkin tidak terdeteksi, tapi paling tidak minimal itu puluhan orang meninggal dunia. Itu di desa namanya Cihanjuang, Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Itu musibah tanah longsor. Tidak hanya tanah longsor, tapi juga pesawat Sriwijaya Air SC-182 ya dinaiki oleh 62 orang yang ada di dalamnya dan semuanya meninggal. Jadi ini juga bagian dari musibah yang kita bertanya-tanya ada apa di balik musibah ini. Nah, ditambah lagi musibah yang BNPB itu mencatat terjadinya bencana banjir ya di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah rumah yang terendam itu sampai 6.346. Tapi yang jelas itu yang terdeteksi, yang tidak terdeteksi insya Allah lebih banyak. Nah, itu terjadi pada tanggal 16 Januari 2021. Sangat dekat dengan kita. Kemudian belum lama juga sebelumnya ya, tanggal 15, tadi tanggal 16. Tanggal 15 Januari di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Ya. Terjadi gempa tanggal 5 Januari itu kekuatan skala Richternya 5,9 skala Richter. Ya, jadi cukup kencang juga. Dan kemudian usul dengan skala Richter yang lebih tinggi, yaitu 6,2 skala Richter. Dan kerugiannya saya sempat membaca di running text di televisi itu hampir tembus dekat 1 triliun, hampir dekat. Sekian 800 sekian miliar. Tapi itu yang terdeteksi. Yang tidak terdeteksi kelihatannya juga lebih banyak. Kemudian Gunung Semeru yang meletus. Jadi ini semua adalah musibah yang menimpa negeri yang sama-sama kita cintai. Tapi sebelum kita berbicara tentang hakikat daripada musibah dan bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita mensikapinya, kita terlebih dahulu mengetahui tentang kata musibah dalam Al-Quran. Karena ini kajian Islam, maka kita mendekatinya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Nah, kata musibah itu ternyata kalau nanti kita mentadaburi ayat Al-Quran itu setidaknya ada 77 kali. Itu digunakan di dalam Al-Quran, disebut dalam Al-Quran, tersebar di 56 ayat di dalam 27 surat. Kalau Bapak-Bapak nggak percaya, nanti silahkan dicek sendiri, Bapak. Dicek sendiri. Tapi memang sudah ada kajian ilmiah. Dan untuk melacak seperti ini di era digital itu sudah cukup gampang lah. Jadi tinggal masukkan kata musibah, nanti dia akan muncul dan tinggal kemudian setelah itu menghitungnya. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufrad, ya, fi Al-Fadil Quran, karya Raghib Al-Asfahani yang sangat masyhur itu dijelaskan 77 kata musibah itu bentuknya itu ada 3. Satu ada bentuk past tense atau fi'il madhi itu 33 kali. Nanti ada yang bentuknya continuous, bentuk fi'il mudhari itu ada 32 kali, dan bentuk 12 kali itu bentuknya adalah isim atau kata benda. Jadi ini sekedar informasi bahwa ternyata memang para ulama-ulama kita sekarang itu mampu mendeteksi berapa kata musibah yang ada dalam Al-Quran. Jangankan hanya sekedar kata musibah, itu titik yang jumlahnya cukup banyak dalam Al-Quran itu ulama kita juga bisa mendeteksinya. Saya nggak tahu ini, maaf Bapak-Bapak yang cukup dekat dengan dunia digital, pernah nggak menghitung titik yang ada dalam Al-Quran ini? Halo, sudah pernah ngitung atau belum pernah, Pak? Itu ada seorang ulama namanya Imam Ibnul Jauzi. Dia punya kitab namanya Fununul Afnan. Saya punya kitabnya, kitab asli dalam bahasa Arabnya. Itu beliau menghitung jumlah titik di dalam Al-Quran itu semuanya ada 1.025.035 titik. 1.025.035 titik. Kalau nanti Bapak-Bapak nggak percaya, silahkan itu dihitung sendiri, Pak. Subhanallah. Sampai seperti itu ya para ulama-ulama itu ketika mereka berbicara tentang Al-Quran. Nah, coba sekarang kita lihat apa itu makna musibah. Nah, kita dekati karena kita ini orang Indonesia. Nah, kita punya kamus namanya kamus KBBI. Seringkali kita ini orang Indonesia, tapi kita nggak pernah membuka kamus KBBI. Ya, tapi kalau akademisi, ya Pak Ustadz Melani, ya beliau sering buka, insya Allah, karena kalau nulis skripsi, itu harus pakai referensi KBBI. Kalau tidak, itu dianggap tidak sempurna, dianggap tidak sah. Jadi musibah itu diartikan dengan kejadian menyedihkan yang menimpa atau malapetaka atau bencana. Jadi itu di dalam KBBI itu sangat terang benderang. Nah, dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir, musibah itu berasal dari kata asoba yang diartikan sebagai bencana atau malapetaka. Ya, musibah. Ya, bahasa kita itu juga akhirnya dia menjadi bahasa Arab yang diindonesiakan. Musibah. Sangat familiar dengan kita. Nah, dalam beberapa kamus bahasa Arab, musibah diartikan sebagai sesuatu yang kedatangannya tidak disukai oleh manusia. Saya kira kita semua sangat mahfum betul bahwa musibah-musibah dari apa yang tadi saya sebutkan, pesawat jatuh, tanah longsor, kemudian yang belakangan adalah para ulama-ulama yang jumlahnya ratusan meninggal dunia, kita tentunya kita tidak menginginkan itu semua. Makanya ada dalam hadis Rasulullah SAW, ada dalam kitab Jami' Sahih Bukhari, itu dikatakan, "May yuridillahu bi khairan yusibu minhu." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapat kebaikan, maka dia akan ditimpa musibah. Jadi kebaikan itu yang dikehendaki oleh Allah dari musibah itu. Maka sikap seorang mukmin, nanti saya akan jelaskan di bagian akhir, tapi ini sekedar prolog. Ketika ada musibah itu jangan kemudian ia bernegatif tinggi kepada Allah. Pasti Allah menginginkan kebaikan.
paling tidak bahwa musibah itu adalah sebagai bentuk teguran kita, pengingat bagi kita. Kalau kemudian dari musibah itu ada saudara-saudara kita yang meninggal, Allah ingatkan kepada kita bahwa kita ujungnya adalah kematian. Dan ketika kita tidak tertimpa musibah seperti apa yang dialami saudara-saudara kita, ini sekaligus menjadi evaluasi diri bagi kita saat kita masih diberi kesempatan untuk menyemai kebaikan, untuk memaksimalkan ibadah kita, apalagi di pandemi seperti ini. Nah, apakah kita sudah memanfaatkan waktu-waktu kita untuk beribadah secara maksimal kepada Allah atau belum? Beramal sudah maksimal atau? Maka kemudian di sini dikatakan, ai ibtalahu bil masaibi liyusibahu 'alaiha. Jadi yaitu diuji dengan berbagai bencana, masaib. Sama dari kata musibah, liyusibahu 'alaiha, supaya Allah memberikan pahala kepadanya. Wa huwa al-amrul makruh yanzilu bil insan. Jadi musibah itu atau ibtila itu adalah perihal yang turunnya atau kehadirannya pada manusia itu tidak disukai. Al-amru ma'ruf, sesuatu yang dibenci. Wa yanzil bil insan, dan dia turun kepada manusia. Jadi inilah makna musibah. Nah, kita lihat bagaimana perspektif mufasir tentang musibah. Kita awali dari Imam Qurtubi. Ini biar kajiannya agak dalam ya. Biar kita tahu pendapat para ulama-ulama tentang apa itu musibah dalam pandangan mereka. Ada seorang ulama tafsir namanya Imam Qurtubi. Kemudian ini menjadi inspirasi bagi kita. Imam Qurtubi itu bukan orang Arab. Namanya juga Qurtubi. Qurtubi itu berasal dari kata Qurtubah. Qurtubah itu kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya itu Cordova. Satu kota yang ada di Spanyol. Nah, orang Spanyol itu bisa mengarang kitab namanya Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, karena memang yang ngarang Imam Qurtubi, maka terkenal dengan tafsir Qurtubi. Tapi kitab aslinya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi beliau mengatakan bahwa musibah adalah segala sesuatu yang mengganggu orang mukmin dan menjadi bencana baginya. Ini dalam pandangan beliau. Nah, musibah biasanya diucapkan oleh seseorang ketika mengalami malapetaka. Walaupun malapetaka tersebut bersikap ringan maupun berat, serta sering digunakan untuk kejadian-kejadian buruk yang tidak disukai. Padahal nanti kita akan dapatkan bahwa musibah itu adalah bagian ujian, dan ujian itu kadang berupa sesuatu yang kita tidak sukai, tapi ada sesuatu yang kita sukai, yaitu dari kebaikan-kebaikan. Nah, setelah itu ada Imam Baydawi. Jadi punya kitab namanya Anwar At-Tanzil wal Asrar At-Ta'wil. Wa Asrarut Ta'wil. Jadi paling tidak kita tahulah nama kitab-kitab para ulama-ulama kita. Yaitu ada ulama namanya Imam Baydawi. Ada Imam Qurtubi, ada Imam Baydawi. Beliau mengatakan, musibah adalah semua kemalangan yang dibenci dan menimpa umat manusia. Sedangkan Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Al-Maraghi, tafsir yang sangat masyhur, beliau mengatakan musibah adalah satu peristiwa yang menyedihkan, seperti meninggalnya seseorang yang dikasihi, kehilangan harta benda, atau penyakit yang menimpa baik bersifat ringan maupun berat. Jadi intinya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, itulah musibah. Nah, cuma memang para ulama meredaksikan dengan ungkapan yang satu dengan yang lain berbeda. Tapi kata kuncinya adalah al-amrul makruh, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai, musibah yang menimpa kepada manusia. Nah, sekarang kita lihat apa hakikat musibah dalam Al-Quran. Ini hakikatnya dan bagaimana nanti kemudian kita memaknainya, bagaimana kita mensikapinya. Jadi ada surat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, ayat 155, 156, itu yang menjelaskan bahwa sesungguhnya musibah itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Ini saya jelaskan secara global, nanti setelah itu saya sebutkan ayatnya dan rinciannya. Yang kedua, musibah itu sebagai peringatan dan teguran bagi manusia, untuk manusia. Ada nanti di dalam surat 26, namanya surat Asy-Syu'ara ayat 208 sampai 209. Musibah itu adalah sebagai azab bagi pelaku dosa dan maksiat.
Ayatnya mana? Surat 5 Al-Maidah ayat 9. Nah, satu lagi, musibah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau bagi kita bisa jadi ujian, bisa jadi dia adalah rahmat, bisa jadi dia sebagai peringatan atau teguran. Tapi bagi pelaku dosa, bagi pelaku maksiat, dia adalah sebagai azab. Nah, sekarang coba kita cek ayat-ayatnya tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama, musibah sebagai ujian bagi orang-orang mukmin. Ini ayatnya banyak yang hafal, ya. Banyak yang hafal. Soal Baqarah ayat 155. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah Ta'ala, dan sungguh benar-benar kami uji kalian. Dengan apa Allah menguji kalian? Bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Takut itu kan sesuatu yang tidak kita sukai. Ketika terjadi musim pandemi, takut kalau kemudian ada pengurangan SDM, pengurangan pegawai, pengurangan karyawan, ya kan? Tapi insya Allah kalau di Telkom malah penambahan gitu kan. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan lain kan yang terjadi pengurangan kan. Jadi justru Telkom di tengah pandemi seperti ini, masya Allah, justru akses masyarakat, akses publik akan telekomunikasi itu sangat-sangat tinggi. Walju lapar. Kita semua tahu kadang-kadang kita sedang puasa Kamis yang biasanya kalau hari Rabu, hari Selasa nggak ada yang siang-siangan traktir makan. Sedang puasa malah ada yang traktir makan. Nah itu siap. Nggak tahu bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir, kalau diuji seperti itu, insya Allah siap atau insya Allah nggak siap, saya nggak tahu. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Terjadi tanah longsor rumahnya, kemudian hilang rumahnya, rusak. Terjadi banjir, mobilnya kemudian hanyut, ya kan? Dan kemudian juga harta bendanya juga sebagian hilang. Wal anfus, jiwa. Terjadilah kematian orang-orang yang kita cintai. Mungkin yang meninggal ada pasangan hidup kita, yang meninggal ada anak kita, ada orang tua kita. Kalau mereka selamat, mungkin ada saudara kandung kita, mungkin ada paman, ada bibi kita, wat thamarat, dan buah-buahan. Jadi padi yang mestinya harus dipanen dan buah-buahan yang mestinya siap untuk dipetik, dipanen, tapi ternyata tiba-tiba ada badai, tiba-tiba ada banjir, tiba-tiba ada tanah longsor yang kemudian menyapu buah-buahan itu. Tapi Allah kemudian katakan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang tatkala menimpa kepada mereka musibah. Nah, itu memberikan satu isyarat bahwa 5 hal yang disebut sebelumnya, jadi 5 hal yang disebut sebelumnya, yaitu sedikit takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, itu adalah bentuk musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi musibah hakikatnya ujian bagi orang-orang yang Yang kedua, jemaah sekalian, musibah sebagai peringatan atau teguran bagi manusia. Teguran bagi manusia. Apakah itu yang beriman atau tidak, ini adalah teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat. Dalam surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 209. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundzirun dzikra wa ma kunna zalimin." Dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan untuk menjadi peringatan, dan kami sekali-kali tidak berbuat salah. Jadi ketika kaum Ad, kaum Samud, ketika Fir'aun, ketika Qarun, itu konteksnya bisa personal, konteksnya bisa komunitas masyarakat, konteksnya bisa sebuah negeri, satu kampung, satu kota,
itu Allah timpakan kepada musibah kepada mereka, melainkan sebelumnya Allah itu sudah mengirimkan peringatan, mengirimkan teguran kepada mereka lewat rasul-rasul. Nanti kita bisa dekati juga dalam surat yang ke-29 ayat yang ke-40. Jadi di situ Allah mengingatkan kepada kita ada umat-umat yang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim kepada mereka para rasul dan para nabi-Nya. Fakullan akhadna bidzambih, maka masing-masing itu kami azab mereka disebabkan dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, maka di antara mereka ada yang kami kirimi hujan kerikil. Ada mengatakan, beberapa ulama mengatakan itu kaumnya Nabi Hud. Kemudian waminhum man akhadat usayha, ada di antara mereka ada yang diazab oleh Allah dengan suara yang guntur, itu kaumnya Nabi Saleh. Kemudian ada waminhum man khasafna bil ard, ada di antara mereka yang benamkan di bumi. Terjadilah tanah longsor. Nah, itu dulu pernah terjadi pada Qarun. Waminhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, yang pernah terjadi pada Fir'aun, kemudian pada Haman dan bala tentaranya. Tapi ketika Allah di ayat yang ke-209 mengatakan wa ma kunna dzalimin, di ayat itu juga Allah katakan wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Tidaklah Allah berbuat aniaya terhadap mereka, tapi mereka sendirilah yang telah berbuat aniaya terhadap diri mereka. Allah sudah ingatkan, Allah sudah ingatkan. Ya, yang mestinya mereka dengan meninggalkan kemaksiatan mereka akan selamat. Kemaksiatan itu kan cakupannya sangat luas. Dosa itu cakupannya sangat luas. Tidak hanya dosa yang konteksnya berupa ibadah, ada dosa sosial, ada dosa politik, ada dosa ideologi, ada dosa sosial dan dosa-dosa yang lain. Itu yang harus ditinggalkan sehingga insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini jamaah sekalian, musibah sebagai azab bagi pelaku dosa dan maksiat. Makanya kalau kita ingin terbebas dari musibah, tinggalkan maksiat. Coba kita lihat ayatnya ini, surat Al-Maidah ayat 49. Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu ay yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Lihat itu. Coba kita renungkan. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepada. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Jadi sangat terang-benderang. Jadi musibah itu terjadi salah satu faktornya adalah karena mereka melakukan maksiat, karena mereka melakukan perbuatan dosa kepada Allah Ta'ala maupun dosa kepada manusia. Karena dosa itu ada dua dimensi, ada dosa yang dimensinya adalah dimensi vertikal kita kepada Allah, ada dosa yang dimensinya horizontal, yaitu dosa kita kepada sesama manusia. Dan yang keempat, nah ini musibah sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya bagaimana musibah itu kok jadi rahmat. Nah ini ayat. Allah berfirman, Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in. Apa-apa yang menimpa atau tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang illa biidznillah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah adalah wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu.
Nah, dari mana kita mendapatkan bahwa musibah itu rahmat? Ketika seseorang itu mensikapinya dengan husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah, maka orang yang seperti ini nanti dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Tidakkah kita dapati orang-orang yang setelah dia sakit kemudian semakin dekat dengan Allah? Banyak atau dikit itu? Banyak kan? Itu berarti bahwa musibah itu menjadi rahmat. Tapi ada orang-orang yang ia juga ketika ia ditimpa musibah, ada banjir, setelah itu dia mungkin saat itu hendak terkena banjir dan mungkin bisa jadi dalam logikanya dia akan meninggal, tapi ternyata Allah mentakdirkan ada sesuatu yang menyelamatkannya, mungkin pohon atau kayu atau ban atau apalah, sehingga dia hidup. Maka di situ kemudian dia ingat bahwa di sini ada kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika selamat kemudian dia begitu dekatnya dengan Allah. Dan itu banyak. Jadi mengimani akan eksistensi musibah itu berasal dari Allah, ini kan akan membuka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah itu dia kemudian dia dekat dengan Allah. Ketika dia dekat dengan Allah, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu akan hadir di tengah orang tadi. Maka itu hanya terjadi kepada orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena ada sebagian manusia yang ia melihat musibah itu hanya dalam pendekatan saintifik dan dia tidak mau mendekati dengan pendekatan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketika melihat musibah yang namanya musibah jatuhnya pesawat, ia hanya berkata, wah itu kan karena ada error. Ada trouble dalam mesin pesawat. Tapi kita lihat, ada orang yang begitu menggebu-gebu ingin naik pesawat itu, ternyata dia telat. Saya punya pengalaman ketika pas hari Jumat saat pesawat Sukhoi itu yang dia terbang dari Bandara Halim. Itu persis saya siangnya itu khutbah di Bandara Al-Makhor di Halim Perdana Kusuma. Itu saya waktu itu diminta untuk melakukan sholat gaib, tapi saya katakan entar. Soalnya pas saat zuhur itu belum ada informasi valid posisi pesawat dan sekaligus apakah penumpangnya itu meninggal dunia itu sudah ketahuan atau ternyata belum. Maka saya katakan jangan disolatin dulu. Siapa tahu nanti kemudian ada di antara mereka yang hidup, kan itu kan bahaya juga. Masa orang hidup disolatin? Saya suruh tunda nanti asar atau maghrib. Kalau memang sudah ada informasi valid mereka meninggal, silahkan sholat. Tapi ternyata ada di antara mereka yang semestinya mereka harus ikut dalam penerbangan perdana pesawat Sukhoi itu, tapi qadarallah ia punya kegiatan tertentu yang menjadikan ia telat. Awalnya menyesalnya luar biasa, ternyata terbang dan kemudian pesawat itu kemudian mengalami kecelakaan, malah dia kemudian mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada skenario ilahi. Ada skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengembalikan itu semua kepada Allah Rabbul. Nah, sekarang ini bagaimana kita memaknainya. Ini terlihat dari sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Nah, coba ini ada 7 sikap yang harus kita hadirkan. Ketika kita berhadapan dengan musibah, ketika kita ditimpa musibah, memang secara teoritis ini gampang, tapi saya ingin berkata bahwa untuk menghadirkan 7 item ini, memang kita perlu memberikan asupan spiritualitas kita secara konsisten. Kenapa? Kita tidak mungkin bisa ridho terhadap ketetapan Allah kalau iman kita sedang lemah. Makanya ada orang-orang yang ketika suaminya meninggal dunia, ketika istrinya meninggal dunia, Masya Allah, itu enggak terima. Karena imannya sedang lemah. Tapi ketika imannya sedang dalam kondisi up, dalam keadaan naik, yakinlah ia bisa menerima bahwa itu adalah dari Allah Rabbul Alamin. Nah, yang pertama, ridho terhadap ketetapan Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, mengetahui hikmah di balik musibah. Yang keempat, tetap berikhtiar.
Yang kelima, memperbanyak doa dan zikir. Yang keenam, bertaubat kepada Allah. Dan ketujuh, istiqamah di jalan Islam. Apa ayat-ayat yang menjelaskannya? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ridho terhadap ketetapan Allah ada dalam surat yang ke-57. Namanya surat Al-Hadid, ya. Ayatnya ayat yang ke-22. Allah berfirman, ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi kata Allah, apa-apa yang menimpa kepada manusia dari musibah apapun di bumi dan juga pada diri-diri kalian, illa fi kitab, melainkan sudah ada di dalam kitab sebelum Allah menciptakannya. Jadi artinya apa? Sudah ada di Lauhil Mahfuz, tercatat. Oh, tanggal sekian Sriwijaya itu jatuh. Oh, ini Kalimantan Selatan itu tanggal sekian, itu nanti akan terjadi banjir bandang. Oh, tanggal sekian di Sumedang terjadi tanah longsor. Nah, itu sudah ada. Cuma memang masalahnya kenapa kita harus melakukan ikhtiar? Kan Allah tidak membocorkan peristiwa itu semua. Karena ada kadang-kadang yang berlogika seperti ini. Kenapa kalau itu kemudian sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian kita melakukan ikhtiar, gitu kan? Ini kalau dalam tinjauan kajian akidah itu ada kelompok namanya Jabariyah. Kelompok Jabariyah itu satu kelompok yang mana mereka menafikan ikhtiar dengan dalih bahwa sesungguhnya semuanya ditetapkan oleh Allah. Jadi itu kelompok yang tidak benar. Jadi kenapa harus ada ikhtiar? Karena memang Allah tidak membocorkan peristiwa-peristiwa itu semua. Sehingga kita harus melakukan ikhtiar. Nah, ini ayatnya. Jadi semua ada di dalam Lauhil Mahfuz, tapi kita tetap ikhtiar. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah tidak membocorkan peristiwa-peristiwa itu. Yang kedua, ya, tadi sabar dalam menghadapi musibah. Ini ayatnya sudah ada di atas tadi. Makanya tidak saya sebutkan di bagian ini, yaitu surat yang ke-22, surat 2 ayat 155 dan ayat 155. Ya, harus bersabar. Kan ayatnya wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini dikatakan wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi sikap seorang mukmin ketika ia diuji oleh Allah, maka sesungguhnya ia harus bersabar. Kata sabar ini ngomongnya enak Bapak Ibu ya, yang sabar ya. Tapi memang prakteknya bukan perkara gampang. Nah, karena memang sabar itu bukan perkara gampang, maka Allah ternyata yang mengajarkan doa sabar itu. Masyhur, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Rabbi ja'alni sabura, Rabbi ja'alni syakura, wahai Tuhanku, jadikan aku termasuk orang-orang yang pandai bersabar, jadikan aku termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, kemudian yang ketiga ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa sikap seorang mukmin dia berupaya mengetahui hikmah di balik musibah. Ternyata di balik musibah itu Allah ingin mendelete dosa-dosa kita. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Mari kita lihatnya. Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Terjemahnya, tidaklah seorang Muslim tertimpa musibah, tertusuk tuli atau lebih dari itu kecuali dengannya Allah akan menghapus sebagian dosa. Misalnya termasuk yang dimaksud di sini tentunya dosa-dosa kecil ya. Tapi kalau dosa-dosa besar, maka sesungguhnya ia harus bertaubat kepada Allah dengan taubatan. Nah, yang keempat, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang mukmin? Ia harus tetap berikhtiar. Ayatnya sangat masyhur ya, dalam surat 13 Su'arat ayat 11.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Nah, misalnya banjir. Banjir itu kan ada hukum kausatif. Kenapa terjadi banjir? Mungkin ada penebangan hutan liar, kemudian lifestyle gaya hidup masyarakat yang jorok, yang kemudian tidak memperhatikan sanitasi lingkungan, yang kemudian mereka tidak memperhatikan drainase, gitu kan? Dan juga ada aspek keteledoran para pengembang, di mana ada tempat-tempat yang semestinya itu adalah resapan air, tapi kemudian mereka buat bangunan-bangunan sehingga tidak ada resapan, sehingga terjadi banjir. Nah, itulah aspek-aspek yang kemudian harus diikhtiari ketika kita tidak terkena musibah. Nah, satu di antaranya adalah banjir, misalnya. Kemudian ada gempa. Ya, gempa itu memang pada masa Rasulullah SAW itu jarang terjadi gempa, gitu kan. Nah, sekarang banyak gempa, jangan-jangan ini adalah karena faktor ada eksploitasi alam yang tidak termanage dengan baik, sehingga itu nanti mempengaruhi struktur ya perut bumi. Nah, itu juga dan juga mempengaruhi lempengan bumi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi ada ikhtiar. Kemudian yang keenam, jemaah sekalian, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ada dalam surah Asy-Syura ya. Surah 42 pada ayat 30 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa-apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah akibat perbuatan tangan-tangan kalian. Kalau Allah mengatakan tangan, itu bukan hanya tangan saja. Itu kalau dalam kajian ilmu tafsir yang didekati dalam pendekatan ilmu balaghah, ya tangan itu yang masuk diri kita. Itu disebut dengan min itlaqil juz wa iradatul kull. Allah menyebutkan kata sebagian, tapi yang diinginkan adalah seluruh sifat kita. Karena apa? Ya, kemaksiatan itu, dosa itu dilakukan adalah ya totalitas diri kita. Kan tidak hanya yang maksiat tangannya saja kan. Tangan ini kan ada yang menggerakkan, yaitu pikiran kita, gitu kan. Nanti juga ada mungkin lisan kita, mungkin ada peran telinga kita, ada peran mata kita. Kan? Jadi itu, dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala, yaitu dengan cara apa? Setelah kita bertobat kepada Allah, ada konsisten istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam surat 11 surat Hud di ayat yang ke-112. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang Rasulullah SAW punya komentar tentang ayat. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni surat Hud." Surat Hud itu telah menjadikan rambutku itu ubanan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ubanan, satu di antaranya adalah karena ayat ini. Karena apa? Perintah istiqomah. Istiqomah itu enggak gampang. Yang gampang itu istirahat, Pak. Tapi istiqomah itu bukan perkara yang gampang. Maka Al-Qur'an mengatakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadgha innahu bima ta'maluna basir. Maka beristiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan waman taba ma'aka, dan orang yang bertobat bersama engkau, dan jangan engkau melampaui batas, sesungguhnya ia Allah terhadap apa yang kalian lakukan itu Allah adalah hak. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Kita memang harus semuanya back to Allah, kita kembali kepada Allah. Karena ini yang menggenggam musibah adalah Allah. Kita maknai, tadi sudah saya jelaskan, ini adalah cara Allah menegur kita, Allah mengingatkan kita, Allah perintahkan kita untuk bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan masyarakat kita. Allah juga selamatkan perusahaan, Allah selamatkan negeri ini dari musibah yang semuanya kita tidak. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, makasih banyak. Sama-sama. Cuma ada pertanyaan nih barangkali hanya satu karena waktu juga. Maka silakan. Saya bacakan aja. Sekarang lagi kena musibah COVID ya Pak Ustadz ya. Iya. Banyak yang meninggal.
Udah gitu, apakah kita boleh melaksanakan sholat gaib? Apakah di rumah ataukah di masjid? Itu aja Pak Ustadz pertanyaannya. Iya. Prinsipnya, kalau memang kita mengetahui ada saudara yang memang akan kita punya kewajiban untuk mensolatinya. Jadi kewajiban kita yang bersifat kolektif, namanya fardu kifayah itu kan ada 4. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu kewajiban kita memandikan. Setelah memandikan, mengkafani, setelah itu mensolatkan, dan setelah itu satu lagi adalah menguburkan. Nah, kalau kita melakukan salat gaib, boleh dimanapun kita berada, boleh di rumah, boleh di masjid, boleh dimanapun tempat-tempat yang memang itu suci diperbolehkan. Nah, satu di antaranya adalah kekhawatiran kita kalau kemudian jangan-jangan karena COVID kemudian nggak ada yang nyolati gitu. Itu bisa semuanya itu nanti orang dosa semua. Jadi intinya itu sesuatu yang diperbolehkan. Dalilnya apa? Salat gaib itu kasus yang terjadi kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi itu yang tinggal di Habasyah, dia itu akhirnya masuk Islam. Tapi dia oleh para ulama dikatakan dia bukan sahabat, tapi dia adalah tabi'in. Karena dia ketemu para sahabat, tapi tidak ketemu dengan Rasulullah SAW. Ketika Raja Najasyi, informasinya itu sampai Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak mensolati, tidak bisa ke Habasyah ya. Karena dikuburkan juga, maka Rasulullah SAW melakukan salat gaib. Jadi intinya ketika ada seorang Muslim, dia meninggal dunia, dan kemudian kita tidak bisa mensolatinya, secara langsung kita diperbolehkan melakukan salat gaib. Ada keluarga kita di kampung, mungkin paman kita, mungkin bibi kita, karena ada satu udzur syar'i, kita tidak bisa mensolatinya langsung, silakan lakukan salat gaib. Begitu juga dalam konteks terjadinya COVID-19 ini, kalau ada saudara kita dan kita kenal dan kemudian kita tidak bisa mensolatinya secara langsung, maka silahkan lakukan salat gaib. Dalilnya hadis Najasyi. Wallahu ta'ala. Oke, makasih Pak Ustadz. Sama-sama, Pak Sugi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini untuk memaknai merebaknya musibah, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran untuk korban yang terjadi pada saat ini. Barangkali hari ini itu aja Pak Ustadz. Baik, Pak Sugi. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya tutup. Epiden dulu ya. Dibuka coba. Ya Pak Sugi aja. Oke. Soalnya laptopnya jadul ini. Sip. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak Pak Ustadz dan rekan-rekan semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar juga. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Iya, Terima kasih rekan-rekan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin